Siap-siap aja buat kalian para konten kreator entah pemula atau yang udah eksis kayak DKID, sekarang bakalan lebih susah atau bisa dibilang bakalan mati. Jadi nggak kreatif, jadinya reaktif dengan peraturan Perpres yang baru ini. Jadi ini hari Minggu itu biasanya saya benar-benar bed rest, istirahat, tapi tiba-tiba ada berita yang nggak mengenakan. Sebenarnya berita ini kalau saya lihat udah mulai Februari 2023, tapi baru ramenya sekarang dan kemarin juga ada teman saya yang diundang ke istana untuk membahas tentang Perpres ini. Saya nggak paham detail tentang pasal-pasalnya, nanti itu bagiannya Rodi untuk yang ngomong, tapi kalau saya tarik kesimpulan sebagai jurnalis, media, dan konten kreator, kita nggak bakalan bisa sebebas dulu karena semuanya bakal dinaungi sama Dewan Pers dan diatur. Sebenarnya baik ya tujuannya untuk memfilter berita-berita hoax karena memang di dunia digital itu berita hoax kayak nggak kekontrol gitu. Salah satu contohnya aja, saya sering banget ketika, saya kan ngefans banget sama Ronaldo ya. Ketika saya ketik Ronaldo Al Nassr ketika pindah, itu kostum Juventus tapi judulnya Al Nassr. Kayak gitu, berita-berita hoax kayak gitu. Nah tujuannya Dewan Pers itu baik sebenarnya untuk memfilter berita-berita kayak gitu. Tapi yang jadi masalah ada beberapa poin yang tidak mengenakan. Nanti akan dijelaskan sama Rodia. Tapi yang jelas kayak AdSense itu harus dibagi hasil. Terus kita juga harus terdaftar di Dewan Pers. Kalau misalkan kita nggak terdaftar, kita nggak bakalan masuk ke algoritmanya YouTube. Jadi bener-bener random aja. Jadi view kita yang turun ini bakalan makin turun karena nggak ada yang tahu DKID, nggak ada yang masuk algoritma. Yang ketiga, konten-konten kita itu harus dikurasi atau di-preview dulu sama Dewan Pers. Jadi bayangin ya, kita review laptop, HP, pendapat kita itu di-review sama Dewan Pers. Mau gimana ya? Tapi lebih jelasnya sama Rodi lah. Hai Rodi, guys, di sini gue sengaja menggunakan opening ini karena takutnya karir kita tuh nggak panjang di digital media. Tapi amit-amit, semoga semua baik-baik aja. Kita tuh buat konten tuh sebenarnya udah kayak orang gila menurut gue. Ya emang habitatnya memang media rata-rata sepengetahuan gue seperti itu. Tapi ini AdSense gak seberapa, views kadang rame kadang sepi. Ini pakai kurasi dari lembaga tertentu. Jadi di sini gue mewakili DKID Media dan gue Rodi sebagai CEO DKID Media mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang atau jangan terlalu terburu-buru menandatangani soal Perpres Publisher Right atau Perpres jurnalisme berkualitas. Walaupun apapun peraturan pemerintah kita ikuti. Beberapa teman media atau kreator mungkin udah tahu Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability mengajukan atau mengusulkan tentang Perpres jurnalisme berkualitas agar media di Indonesia atau kanal yang membagikan informasi mendapatkan jaminan agar media ini bisa sustain dan bisa meminimalisir hoax. Mungkin idenya katakanlah baik, tapi beberapa poinnya ini kita sendiri kurang setuju. Ayolah, kita yang serius di dunia techtuber sebenarnya udah hopeless dengan AdSense atau bagi hasil dengan platform digital. Alhasil kita berusaha sendiri, berusaha keras cari uang dari berbagai aspek. Agree banget kalau bagi hasil dari konten organik dari kita bisa dinegosiasikan dari bagi hasil yang ditetapkan oleh pemilik platform seperti YouTube, TikTok, Meta, atau lainnya. Tapi kalau di poin ini berlaku jika harus masuk satu organisasi pemerintahan atau organisasi tertentu, otomatis Dewan Pers bisa menentukan dong rezeki orang seperti apa atau gimana rezeki orang. Kalau gitu apa kabar kreator yang baru mulai dan belum bisa masuk Dewan Pers? Jadi gak bisa mendapatkan AdSense dikarenakan tidak masuk homepage. Apakah bisa bertumbuh kalau tidak ada penontonnya? Selanjutnya masih pasal 1 tapi ayat yang 12. Oke, kita join lembaganya. Tapi di pasal 12 ini kalau kita join pun ke lembaganya, setiap konten yang akan kita tayangkan itu akan dikurasi. Ini rada gak masuk akal. Kita persempit aja omongannya di dunia tech industry dan khususnya di hardware. Kita ambil contoh review laptop. Gue pribadi sedikit banyak cukup paham dengan laptop. Baca data benchmark dan punya opini yang bertanggung jawab dan berani debat. Bahkan sama brandnya langsung juga. Pertanyaannya, yang kurasi konten ini orangnya siapa? Apakah cukup
cukup paham dengan laptop? Apakah cukup paham dengan thermal and power limit, panel layar, respon time, baterai, dan lainnya? Gua aja udah 10 tahun lebih mendalami tentang laptop dan desktop PC. Masih banyak banget yang harus dipelajari. Gua lomba overclocking sampai Taiwan. Pernah peringkat 1 kualifikasi Master Overclocking Arena Asia Pasifik. Masih merasa bego pas lomba G-Skill yang menghabiskan puluhan juta untuk bawa nama Indonesia aja. Nah, orang yang berhak kurasi ini siapa? DKID ada membahas tentang smartphone, laptop, komponen komputer, dan host kita ada masing-masing spesialisnya. Kita aja bagi tugasnya ke reviewernya, ke hostnya. So, pertanyaannya siapa yang akan kurasi ini? Banyak banget media tekno di Indonesia. Ada bahas PC desktop dan laptop, ada smartphone, ada review apps digital, review kamera, peripherals, IoT, dan banyak lainnya. Semisal ada yang jago juga di bidang itu, siapakah orangnya? Kualifikasinya apa? Kalau ada kualifikasinya dan kita media yang sudah berpengalaman tahu, apakah masih membutuhkan dikurasi? Hal ini menimbulkan pertanyaan baru berupa apa pentingnya kurasi. Asumsi kita, ya mending orang yang tahu tentang segala macam ini, mending share ilmunya yang dia tahu ke masyarakat Indonesia. Simple as, apakah yang kurasi konten ini nantinya tahu apakah perbedaan CPU dan desktop PC? Ya, kita berharap ini tolong diperjelas lagi lah dan biarkan kebebasan berpendapat itu melekat pada kreatornya masing-masing. Kalau sama semua kontennya, untuk apa bersaing? Berarti hanya ada satu korpo yang besar merajai. Kemudian pasal 7 ayat 1D ini juga cukup mematikan para creator. Karena jika sampai algoritma sebuah platform dikoordinasikan ke Dewan Pers, berarti yang masuk ke dalam Dewan Pers akan cepat shifting dari sisi konten dan mendapatkan traffic yang tinggi. Dan menurut kita ini agak kurang adil untuk bagi para kreator di platform digital. Jadi misal kalau kalian nonton YouTube dan kalian subscribe DKID, biasanya baru kami ada di timeline atau homepage YouTube kalian. Tapi karena pasal ini, jika kami tidak bekerja sama dengan lembaga perwakilan Dewan Pers dan konten yang kami sajikan berisi informasi, maka YouTube tidak akan menampilkan konten kita. Jadi dari mana kita mendapatkan penonton? Akankah kita sebagai content creator masih bisa survive? Selanjutnya pasal 7 ayat 1F. Untuk ini setuju aja, kayak gini baru waras. Nah, sekarang pasal 7 ayat 1B yang isinya perusahaan platform digital, contohnya YouTube, wajib menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi Dewan Pers. Ini bisa jadi dimanfaatkan dong sama oknum. Misal kita review laptop dan brand laptop ini emang jelek ya, kita katakan jelek aja gitu. Terus kalau misalnya brand tersebut bekerja sama dengan oknum yang ada di Dewan Pers, terus konten kita di take down dan kita jadinya nggak bebas berpendapat, dan bisa dibilang Dewan Pers punya kuasa penuh terhadap konten kreator itu sendiri. Nah, kode etik ini punya standar apa? Apakah paham semua bidang? Selanjutnya pasal 7 ayat 2, apakah benar diterapkan? Di media itu sendiri senioritasnya sudah cukup tinggi dan masih dijunjung tinggi. Jadi balik-balik ke pasal 7 ayat 1G ini, akankah berlaku apa ia sekelas DKID jika tempat duduknya beda dengan yang punya bisa melapor ke Dewan Pers? Apakah tindakan selanjutnya? Come on, ya nggak bisa lah pastinya. Ada batasan juga kan? Terus selanjutnya pasal 8 ayat 1. Oke, kita mendaftar ke Dewan Pers. Tapi apakah Dewan Pers ini sendiri mempunyai standar terhadap kualifikasi jurnalis? Misal Dewan Pers punya orang yang paham di bidang politik. Tapi gimana soal di bidang tech, finance, F&B, otomotif, dan lainnya? Bukannya Dewan Pers ini bertujuan untuk melindungi jurnalis, tapi kenapa jadi punya roles mengatur company jurnalisnya? Mau diapakan kita yang masih membangun karirnya? Seperti teman-teman lain juga, kayak The Lazy Monday, Nyantek, Kudetek, Sadapin Tekno, Radio Gadget, Tech Manis, Kopi, Starbucks, ngejok sedikit ini. Sekalian Starbucks, ayolah kerjasama, karena ini agak terancam nih. Dan banyaklah media lainnya yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Jadi pada intinya Google sendiri nggak setuju untuk perihal ini, dan bisa jadi dengan aturan seperti ini Google tuh mengklaim bisa mengancam eksistensi media dan kreatornya. Dan yang paling parahnya mungkin Google akan cabut dari Indo. Terus buat apa video ini dibuat? Agar kreator di digital itu gak hilang, karena kalau platformnya hilang bisa aja pindah ke platform lain. Tapi kalau kreatornya yang dibatasi untuk bersuara, platformnya sebanyak apapun, ujung-ujungnya gak ada konten yang menarik lagi. Jadi di sini memang sistemnya yang harus ditinjau ulang.
Jadi gue mengajak kreator dan tektuber lain akan sadar hal ini. Syukur-syukur bisa speak up juga tentang hal ini agar kreator seperti kita ini tetap dapat memberikan perspektif yang beda-beda dan menjadi satu konklusi untuk penontonnya. Jadi mendapatkan informasi yang valid untuk barang yang akan dibeli oleh user nantinya. Kedua, untuk kalian penonton atau user, ini dapat merugikan kalian juga karena plus minus dari barang tersebut kalian gak bisa lihat. Semakin dikitnya kreator dan Dewan Pers jika diizinkan mengontrol konten, dan parahnya lagi kalau kreator tidak masuk ke dalam pers otomatis gak akan masuk ke homepage kalian. Jadi informasi yang kalian akan dapatkan semakin kecil dan membuat celah untuk menguntungkan satu instansi aja. Karena opini media ini bisa di-create dan digiring. Terakhir yang bisa gue sampaikan, kalau misalnya benar-benar sesuai dengan interpretasi kita tadi yang kita sebutin semua, jelas kita kurang setuju. Yang kita suarakan, tolong ini didiskusikan lagi. Mari kita junjung tinggi demokrasi dan semua terbuka. Sekian gua Rodi, kalau ada salah maksud saya minta maaf. Semangat Tektuber Indonesia. Bye-bye guys. Jadi itu kira-kira isi perpresnya yang udah dijelasin detail tadi sama Rodi. Saya pribadi sih menolak dan tidak menolak. Tidak menolaknya ya berita-berita hoax itu bisa difilter, oke, tapi nggak harus ikut campur di konten kreatornya sampai bagi hasil, sampai nggak masuk algoritma gitu, nggak usah. Mending kerja sama Google, sama YouTube-nya untuk ngebentuk. Ya, bilang aja ke YouTube kalau berita-berita hoax, hilangin aja deh. Saya yakin pasti YouTube bisa, nggak usah sampai ikut campur ke bawah, ke konten kreatornya, sampai bagi hasil, konten kita harus kurasi. Itu nggak ada lagi yang namanya bebas berpendapat, apalagi kita di bidang media, review, jurnalis kayak gini. Kalau kita nggak bebas berpendapat, ya penonton nggak bakalan percaya sama kita karena pendapat kita udah difilter duluan sama Dewan Pers. Jadi saya pribadi sih nggak setujunya di situ. Tapi ya kita lihat aja lah ke depannya, semoga aja ya tidak disahkan lah. Dan saya juga minta bantuan ke teman-teman kreator juga. Kalau misalkan kalian nggak setuju ya speak up aja. Kalau misalkan tiba-tiba disahkan kan ya jadi masalah lah buat kita juga. Saya Dika Sabri and see you on the next video.